sekali. Jadi bisa diasumsikan bahwa hampir 50% remaja kita, yang terutama yang laki-laki itu sudah merokok gitu ya. Nah, ini berefek sangat buruk sekali ya. Merokok ini untuk kesehatan sangat mempengaruhi, bisa menimbulkan asma ya, terus kanker paru ya, terus dengan merokok ini bisa mengurangi juga nafsu makan gitu. Kadang-kadang juga ada yang asumsi ya biar nggak makan, yang penting ada rokok gitu. Halo Sobat Semandalu, kembali lagi kita di Smart Podcast. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan sosok pahlawan dalam tenaga kesehatan. Siapa dia? Ada Kepala UPTD Puskesmas 10-2, Bapak Suprianto, yang kerap disapa Pak Pri, betul Pak? Oke Pak Pri. Apa kabar Pak, gimana? Alhamdulillah, ini baik ya. Sehat semua kan? Iya, Alhamdulillah sehat. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan yang padat ini telah menyempatkan hadir di sini. Pak Pri ini sosok yang luar biasa teman-teman. Beliau ini sudah berkontribusi yang berharga bagi masyarakat Sebulu dan sekitarnya. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Jadi kampanye kesehatan pada remaja ini sangat penting karena masalah kesehatan yang mengancam masyarakat masa depan remaja Indonesia. Dari banyaknya remaja saat ini, kira-kira masalah kesehatan apa saja yang sering terjadi dan sering dihadapi secara umum pada remaja? Sebenarnya itu ya, kalau kita melihat dari definisi kesehatan sendiri adalah suatu keadaan sejahtera seutuhnya, baik secara fisik, jiwa maupun sosial. Jadi bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Itu sendiri definisi dari kesehatan. Jadi salah satu atau yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan daripada remaja yaitu adalah kekurangan gizi, zat besi terutama, terus yang stunting, terus KEK ya, keluar energi kronis atau kurus, dan kegemukan atau yang bisa kita sebut dengan obesitas. Selain itu banyak sebenarnya penyakit-penyakit pada remaja kita yang berhubungan sekali dengan tingkah laku atau perilaku ya. Misalnya merokok, terus nafsa, terus yang sekarang marak nih kan makanan-makanan yang dari negeri tetangga yang notabene itu asam, pedas gitu ya. Nah, itu banyak remaja putri yang senang gitu ya. Padahal itu kurang sehat sebenarnya karena itu berefek pada kesehatan lambungnya misalnya. Terus juga dengan adanya pergaulan bebas ya, pergaulan bebas, resiko yang HIV. Terus remaja sekarang mungkin bukan lagi ya, memang lagi senengnya pakai gadget gitu ya. Jadi malas ada kegiatan-kegiatan di luar, jarang berolahraga dan lain sebagainya. Ini berefek sekali untuk pada kesehatan para remaja. Seperti itu. Jadi teman-teman ini memang betul. Jadi saya sendiri itu kadang masih susah berolahraga. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi saya lihat di channel YouTube Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa kasus anemia di Indonesia itu cukup tinggi berhubungan dengan zat besi tadi tersebut yang Bapak sampaikan. Sebenarnya apa itu anemia Pak? Dan anemia ini sering dikaitkan dengan TTD, tablet tambah darah. Kami sebagai remaja putri ini seberapa penting sih untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini? Anemia itu adalah kekurangan sel darah merah ya, atau sebenarnya kekurangan darah. Kondisi ini terjadi karena jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah daripada normal ya. Hal ini dapat diatasi ya dengan cara tadi itu, pentingnya tablet tambah darah ya. Karena tablet tambah darah itu merupakan suplemen gizi ya yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,0 asam folat ya. Sesuai dengan rekomendasi WHO ya. Jadi tablet tambah darah ini baik sekali dikonsumsi oleh remaja putri karena pada remaja putri itu salah satunya kenapa harus gitu, kenapa penting ya, karena menstruasinya yang tidak teratur ya. Terus bisa juga karena produksi sel darah merah dalam tubuh itu
tidak seimbang seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari pola makannya, pola olahraganya, istirahatnya dan lain sebagainya, sehingga itu mempengaruhi produksi sel darah merah ya. Nah, jadi selain itu juga bisa jadi karena ada peradangan ya, saya hapuskan tadi peradangan di lambung ya, bisa saja itu menjadikan anemi ya karena tadi pola makan yang kurang sehat tadi. Oke, jadi Sobat Semandalu, betapa pentingnya ini untuk kita mengonsumsi tablet tambah darah. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan lagi dibuang-buang. Biasanya tuh anak Semandalu nih kayak gini gitu ya. Iya. Kita bagikan ditinggal di lapangan gitu. Mungkin ada pentingnya gini juga, mungkin ada pengawasan ya, mungkin ada pengawasan dari teman-teman, mungkin ada tim atau dari UKS atau dari PMR-nya gitu ya. Nanti diawasi nih teman-teman aja minum tablet tambah darah berbarengan gitu. Jadi kita lihat nih masuk di mulut. Nah, gitu kan. Jadi otomatis enggak ada lagi, atau mungkin misalnya gini, pada saat minuman tambah darah ini kalau tidak dibawa dapat hukuman yang contohnya hukuman yang mendidik untuk remaja, mungkin semacam itu, sehingga tablet tambah darah ini bisa terkonsumsi dengan baik kayak gitu. Oke, jadi Sobat Semandalu jangan lupa minum tablet tambah darah karena itu juga memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya yang saya baca, saat ini jumlah perokok aktif di Indonesia itu menjadi peringkat ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Jadi pertanyaannya, bahaya apa yang ditimbulkan jika remaja sudah merokok dan bagaimana dampak bagi kesehatannya? Ya, memang ya, ini menurut survei yang dilaksanakan oleh SKKRI, yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia, di tahun 2007 itu presentasi untuk yang merokok pada remaja usia 15 sampai 19 tahun itu sangat signifikan ya. Untuk remaja putri sendiri itu 0,7% dari seluruh remaja putri yang ada di Indonesia itu sudah merokok. Sedangkan untuk yang laki-laki atau yang putra itu 47%. Ini luar biasa sekali, ini banyak sekali. Jadi bisa diasumsikan bahwa hampir 50% remaja kita, yang terutama yang laki-laki itu sudah merokok gitu ya. Nah, ini berefek sangat buruk sekali ya. Merokok ini untuk kesehatan sangat mempengaruhi, bisa menimbulkan asma ya, terus kanker paru ya, terus dengan merokok ini bisa mengurangi juga nafsu makan gitu. Kadang-kadang juga ada yang asumsi ya biar nggak makan, yang penting ada rokok gitu lah. Jadi harusnya uang ini jajan untuk beli makanan yang baik untuk pertumbuhannya, larinya ke rokok. Nah itu jadi efeknya sangat tidak bagus untuk kita. Oke, jadi teman-teman, karena di usia remaja ini lebih baik kita mencari bakat kita, mengembangkan potensi diri daripada merokok nih ya. Benar sekali. Pertanyaan terakhir nih, apa itu PHBS dan mengapa penting diterapkan di lingkungan sekolah? PHBS ya, itu seperti dengan kepanjangannya, itu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Sebenarnya ada beberapa indikator ya. Jadi PHBS di sekolah itu, insya Allah itu ada 10 indikator ya. 10 indikator yang diantaranya yaitu budaya mencuci tangan ya, yang benar dengan sabun, dengan air mengalir, terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, terus tidak membuang sampah sembarangan, mengikuti olahraga di sekolah secara rutin, terus menimbang berat badan ya, itu minimal 6 bulan sekali. Ini untuk memantau pertumbuhan kita ya. Terus seperti saya katakan tadi itu tidak merokok ya, tidak mengkonsumsi nafsa, tidak meludah sembarangan, terus membantu nih yang bagus sekarang ini, apalagi musim DBD ini ya, sama-sama kita memberantas jentik nyamuk gitu ya. Terus menggunakan jamban sehat. Nah, jadi dari 10 indikator ini sangat penting sekali dilaksanakan di sekolah-sekolah ya, karena dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat itu kita dapat mencegah dari penyakit ya, dari penularan penyakit. Nah, misalnya tadi cuci tangan dengan sabun, air mengalir, apalagi kalau hafal tuh 7 langkah cuci tangan itu kan. Nah, itu kalau kita terapkan, alhamdulillah bersih sekali itu. Jadi pada kita mengkonsumsi makanan sudah terjamin nih tangan bersih, jadi tidak terjadi
penularan penyakit ya. Terus tidak mudah sembarangan ya, misalnya saya contohkan dengan misalnya kita menderita sesuatu penyakit, terus kita beludah ya, apalagi penyakit paru misalnya, berdahak kita buap, nah itu kering tuh dia terus menguap, nah atau itu bisa terhirup, atau misalnya dia batuk beludah sembarangan di sekitarnya ada temannya tuh dropletnya tadi, nah itu kan dihirup dengan temannya itu bisa menularkan penyakit, mungkin salah satunya semacam itu. Ada pertanyaan yang ketinggalan nih Pak. Oke, stunting itu saya mendengar sering dikaitkan dengan pernikahan dini. Jadi konteksnya itu seperti apa? Jadi keterkaitan antara stunting dan pernikahan dini pada remaja itu seperti apa? Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai dengannya kurangnya tinggi badan sesuai dengan umur yang seharusnya. Nah, jadi kenapa gitu? Pernikahan dini ini bisa menyebabkan stunting ya. Bisa saja karena memang alat reproduksi ya dengan wanita itu belum sempurna. Nah, terus yang kedua bisa juga karena mental tadi belum siap. Nah, karena memang stunting ini tidak sekonyong-konyong jadi gitu ya. Oh, stunting. Ini urutannya banyak nih. Misalnya dia saat melahirkan, terus bayinya asupannya tidak bagus gitu ya. Gizinya tidak seimbang, harusnya ada tahapan yang diikuti dengan baik, tidak bisa diikuti. Mungkin kalau remaja putri atau pernikahan dini tadi masih remaja, secara pola pikir itu belum dewasa lah, belum matang lah bahasanya. Nah, itu makanya dikhawatirkan terjadi tadi tuh setelah reproduksinya belum siap, akhirnya nanti bisa persalinan belum matang ya. Terus begitu bersalin, dia belum bisa mengelola perasaan atau pikiran dengan baik, nanti mengasuh anaknya gitu ya. Apalagi sekarang belum paham tentang ASI eksklusif misalnya kan. Harusnya 6 bulannya harus ASI terus. Nah, gitu ya. Ternyata karena dia masih belum paham dan kurangnya pemahaman tadi udah dikasih makanan tambahan. Nah, itu akan mempengaruhi nanti pertumbuhan pada bayinya sehingga sampai dewasanya. Maka bisa terjadi stunting di situ. Mungkin terakhir nih dari Pak Pri, pesan untuk Sobat Semandalu yang mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, adik-adik semua ya, yang jelas yang kita utamakan adalah tadi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena dari perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah terangkum semua tuh. Situ kita bisa menjaga kesehatan, di situ kita aktivitas olahraga kita jalankan, otomatis dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, maka kita jangan stunting gitu, tidak akan terjadi penularan penyakit. Karena apa? Kalau udah kena stunting misalnya ya, harusnya makanan yang kita makan ini untuk pertumbuhan dan perkembangan kita supaya berpikir nyaman, akhirnya kan untuk melawan penyakit gitu. Nah, ini kita bisa ketinggalan lah ya. Jadi cara berpikir intelijensi kita. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan merokok dan jauhi narkoba. Oke. Terima kasih untuk Pak Pri yang sudah berbagi ilmu dan wawasan kepada saya dan penonton di rumah. Semoga kami dapat menerapkannya dengan baik, dan semoga hari ini tuh bisa mendapat hal ini memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan Sobat Semandalu semuanya. Dan terima kasih lagi dan lagi untuk Pak Pri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sobat Semandalu, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Smart Podcast di channel YouTube ini, dan jangan lupa di-share agar kita lebih bersemangat untuk berkarya-karya menciptakan podcast lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.